nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu terserai dari kawan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya.
dari dilakukannya perjalanan benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menyebut engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 15, dimulai dari ayat 7 hingga ayat 13. Kita membacanya secara bergantian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mahmud bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Sama-sama kita membacanya. Semoga
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini, Minggu 5 Juli 2020. 1. Nama minggu. Minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik minggu dipasu-pasu dari pasu-pasu atau diberkati untuk jadi berkat. A. Ibadah minggu. Gereja kita menghimbau jemaat untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, panitia gugus kesehatan gereja kita, dan setiap ibadah gereja kita juga melaksanakan ibadah secara live Facebook dan YouTube di rumah masing-masing pada pukul 6.00 WIB pagi Sabtu. Tersebar ibadah di rumah dapat diserahkan ke gereja kita atau situs web masing-masing. B. Pertanyaan web. Gereja kita menghimbau jemaat untuk melaksanakan ibadah pertanyaan web di rumah masing-masing menggunakan tata ibadah pertanyaan yang tersedia di warta jemaat atau di proyek dari situs web masing-masing. Persembahan pertanyaan web dapat diserahkan ke gereja kita atau situs web masing-masing. C. Kunjungan pelayanan. Pendeta Resort Darmo Sibitoma STH melayani ke pos permingguan Seisibang AKBP Sukajadi. D. Warga jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah dari gereja kita. Keluarga Bapak Jen
Resort Philadelphia Palace, alamat Jalan Pajak, Gang Puyuh, B18. Lepas ini, pada hari Minggu 12 Juli 2020 dalam kebaktian ibadah siang, anak-anak kita naik sini akan mengingatkan imam kepercayaan untuk rangkaian kegiatan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Minggu 5 Juli 2020 pukul 14.00 WIB, ibadah pemberkatan dan gladi gesik atau penyerahan pas foto dan administrasi. 2. Khusus Minggu 12 Juli 2020 pukul 10.30 WIB, lepas sini atau perjamuan kudus untuk ibadah pemberkatan lepas sini belajar sini didampingi oleh orang tua. F. Jemaat menikah. 1. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah Eliazar Stanggap SPD, putra dari Bapak Kasmin Stanggap, Ibu Farida Siregar, alamat Jalan Kerbabakti nomor 6 W8, Jemaat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, Distrik 22 Riau. Dengan mempelai perempuan Oktalia Sihombing, Eskom, putri dari Bapak Pandapotan Sihombing, Ibu Sanagia Nadakdam, alamat Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara, Jemaat HKBP Tegowongan, Resort Rajawali, Distrik 8 Jakarta. Pemberkatan nikah pada hari Kamis 16 Juli 2020 HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, Distrik 22 Riau. Demikianlah warta gereja kita hari ini. Salam, Tuhan memberkati.
terang dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti akan firman-Mu, untuk mendalami segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami, untuk menumbuhkan iman dan keyakinan kami akan Engkau melalui firman-Mu. Terimalah doa permohonan kami hanya dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 12, diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati kau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Allah kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam topik minggu kita minggu ini, di pasu-pasu gade pasu-pasu, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari tanah kelahirannya untuk pergi ke tanah yang akan Tuhan janjikan. Tanah kelahirannya Ur Kasdim kepada tanah yang harus dan memang dia tidak tahu kemana arah tujuan. Namun dengan dasar iman dan keyakinan bahwa dia yakin Tuhan memanggilnya dan Tuhan telah berjanji. Dengan keyakinan melalui imannya tadi, dia tidak ragu.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa Abram yang dipanggil? Begitu banyak orang di dunia ini, namun Tuhan bisa melihat itu semua dari iman dan keyakinannya. Dia eksodus, dia keluar. Kalau bisa kita bandingkan dengan keberadaan suku kita, orang Batak. Dari sekian banyak suku di Indonesia ini, mengapa hanya orang Batak dipanggil untuk keluar dan memahami jalan Tuhan, mengimani Tuhan dalam diri Yesus? Padahal kita tahu dalam sejarah gereja kita, tibanya para misioner 1824 di Kalimantan, pekabaran Injil tidak jalan. Namun beberapa tahun kemudian 1861, kisaran 37 tahun kemudian, orang Batak terpanggil untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaannya yang dulunya belum begitu mengenal Allah yang hidup. Dengan para misioner, dan kita tahu rasul orang Batak, Dr. I.L. Momensen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memilih Abram, menyuruh Abram, memerintah Abram untuk keluar dan berkata dan berfirman, pergilah. Kalau kita disuruh oleh seseorang, pastilah kita bertanya, kemana? Bagaimana situasinya di sana? Dan bagaimana keberadaan? Kalau bisa juga kita lihat sama dengan keberadaan kami khususnya, pastilah sudah ada tempat yang pasti. Kamu ditempatkan di Sukajadi, di Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 80. Namun Abram dipanggil untuk pergi yang tidak tahu arahnya, yang tidak tahu jauhnya perjalanan mereka. Tapi dengan dasar iman itu tadi, kalau kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman itu adalah dasar atau fondasi untuk mengetahui apa yang belum dia lihat. Dan memang itu suatu kepastian. Yang kedua bisa kita lihat berdasarkan iman yang dia yakini atas firman Tuhan yang difirmankan kepadanya, bahwasanya dia akan menjadi bangsa yang besar. Dari segi kemanusiaan, bagaimana mungkin dia seorang bangsa atau keturunan yang bangsa besar, padahal dia belum mempunyai keturunan? Hal mustahil, kan? Dia yang terpanggil umur 75 tahun dan Sarai umur 65 tahun belum juga mempunyai keturunan. Tapi Tuhan berfirman, engkau menjadi bangsa yang besar. Sesuatu pikiran yang mustahil. Apalagi merosok kita hak Batak. Saya mau bangsa dari sebuah warung. Maaf,
tapi dia sampai udah tua masih menunggu keturunan. Demikian juga bisa kita lihat. Itu makanya kalau memang pikiran manusia yang mustahil itu bagi Tuhan tak ada ya mustahil. Karena bisa kita lihat Evangelium Lukas pasal 2. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan namamu akan masuk. Bapak Ibu, kita juga pasti menginginkan nama kita terkenal, atau juga memang gereja kita terkenal, atau juga suku kita terkenal. Tapi terkenal yang bagaimana? Termasyhur yang bagaimana? Apakah memang dia terkenal dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak begitu diinginkan oleh Allah? Atau memang dia termasyhur, dia terkenal oleh karena perbuatan, tindak tanduk kelakuannya yang sesuai dengan perintah Tuhan? Bapak Ibu semua pasti mengenal Jokowi, yang walaupun sampai saat ini saya juga belum sempat bertatap muka, yang walaupun beliau sempat datang ke Pekanbaru ini. Namun karena ketenarannya kita bisa mengenal dia dan namanya termasyhur. Dan banyak lagi yang bisa kita kenal walaupun belum kita dapat bertatap muka dengan dia. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatannya yang begitu baik. Oleh karena segala sesuatu yang dia perbuat, orang mengidolakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini panggilan kepada Abraham yang memang dulunya namanya Abram, tetapi oleh karena ketaatannya dia berganti nama. Bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 5. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi aplikasi hidup setelah kita mendengar hal ini? Bahwasanya kita juga terpanggil, terpilih dari sekian banyak suku di dunia ini untuk diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang kita bisa juga melihat situasi kehidupan di dunia ini. Kalau saja seseorang disuruh atau diminta, jadi parhala rumah wajaman, nama itu nama paditanami, borak ke parhala ruhun. Contohnya, kalau seseorang misalnya disuruh, diminta untuk jalan pekerjaan Tuhan, mohon maaf dulu, masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Terkadang kita juga melihat oleh sesuatu dari pilihan Tuhan dari tengah-tengah dunia ini. Kalau kita bisa melihat menjadi bangsa atau nama yang termasuk, apakah memang kalau kita bisa melihat dan menilai hidup dan kehidupan kita masing-masing, apakah memang sudah menjadi berkat? Atau memang kita menilai berkat itu dinilai dari ekonominya,
atau sesuatu benda yang begitu bisa meningkatkan sukacita. Bapak Ibu, terkadang juga kita bisa melihat orang tidak begitu takut lagi dengan murka Tuhan, sehingga orang-orang tidak segan-segannya untuk mengutuk para pilihan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Padahal kita bisa melihat tadi, Tuhan akan memberkati bagi orang-orang yang memberkati para hambanya, para pilihannya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk para hambanya dan para pilihannya. Makanya tadi kita bisa melihat para pilihan Tuhan bukan hanya para partohonan. Pilihan Tuhan bukan hanya para petugas gerejawi, namun pilihan Tuhan kita semua yang telah dibaptis, yang telah yakin dan percaya mengimani Yesus dalam setiap kehidupan kita. Itu makanya kalau kita sudah mengimani firman Tuhan ini, tentu saja kita lebih waspada akan situasi kehidupan, bagaimana tindak tanduk perlakuan kehidupan kita dan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu makanya kita bisa melihat bahwa dalam panggilan itu, yang intinya dia mau, dia taat atas dasar iman yang dia yakini, dan dia dimampukan untuk berbuat dengan hati yang ikhlas, bukan dengan unsur paksaan atau keadaan terpaksa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dapat memahami atas setiap berkat. Banyak orang memang memahami berkat itu sama halnya dengan pemahaman orang Batak Tuluhan. Bolongan isi Hagabio, bahkan termasuk di sini buah pasu. Itu termasuk berkat. Kalau dia sudah kaya karena materi, dia juga orang menyatakan dialah orang yang terberkati. Dan juga kalau saja dia seseorang yang sudah memangku jabatan, dialah orang yang terberkati. Namun dalam firman Tuhan yang bisa kita dengar pada saat ini, yaitu orang-orang yang diberkati Tuhan itu bukan diukur dari segi kemanusiaan kita, keberadaan kita, atau situasi kehidupan kita, tetapi bagaimana orang-orang yang pilihan Tuhan itu yang sudah diberkati dapat menjadi berkat bagi sekitarnya, bukan menjadi batu sandungan atau menjadi orang-orang yang makin jauh, yang tidak begitu yakin akan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, melalui firman ini
atas panggilan yang menjadi julukan bagi Abraham, sama seperti apa semboyan orang Batak, Upungi Naposea, Bapak orang percaya. Demikian juga di tengah-tengah dunia ini, bahwa seluruh pengikut Kristus disebut juga keturunan Abraham. Kita bisa melihat kenyataan yang Tuhan firmankan dalam kehidupannya dan bisa kita rasakan hingga pada saat ini. Demikian juga kehidupan kita dan keturunan kita kelak yang menjadi termasyhur oleh karena berkat yang kita terima daripada Tuhan, sehingga dunia dan di sekitar kita terberkati oleh karena berkat yang kita peroleh dari setiap kehidupan kita oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil baik itu secara umum, kita dipanggil baik itu secara khusus. Makanya panggilan itu ada yang secara umum, yaitu semua warga, baik dari anak-anak hingga lansia. Tetapi ada panggilan itu secara khusus, yaitu bagi pertohonan atau yang menerima tohonan. Nah, oleh sebab itu kita yang dipanggil oleh Allah juga disuruh, juga diperintah agar kita menjadi bangsa terberkati dan sekitar kita juga dapat merasakan berkat yang kita terima, dan orang-orang di sekitar juga dapat memahami itu semua. Dan oleh sebab itu kita juga jangan lupa, sama seperti Abraham, walaupun dia dalam setiap kehidupan perjalanannya, dia tidak lupa membangun mezbah, tempat pemujaan kepada Tuhan. Itu artinya dia senantiasa dalam setiap kehidupannya memuji-muji, memuliakan Tuhan yang begitu panjang dari setiap perjalanannya, dan menanti apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupannya dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan itu semua. Dan dia juga tidak larut dan dia tak lupa, dia tidak berpaling daripada hadapan Tuhan, namun dia tetap memuji, memuliakan Tuhan. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita, yang walaupun begitu panjang situasi kehidupan kita untuk menanti segala sesuatu keinginan kehidupan kita, dengan dasar iman dan keyakinan Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menetapkan itu semua bagi kita untuk mewariskan berkat dalam kehidupan kita dan juga menjadi berkat bagi generasi berikutnya dalam sekitar kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberkati segala firman yang telah kita dengar, dan menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk mengarungi kehidupan, apalagi menghadapi masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah berfirman dalam kehidupan kami. Engkau telah memanggil kami Tuhan untuk dapat pergi dan keluar dari kebiasaan-kebiasaan kami yang mungkin tidak dalam keinginan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa orang-orang yang terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam harta gereja-Mu Tuhan, begitu banyak yang kami rasakan akan sukacita dan berkat yang Kau karuniakan dalam kehidupan di tengah-tengah warga gereja-Mu.
dan juga dalam setiap program rencana gereja-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau memberkati itu semua, menjadikan ucapan syukur kami, persembahan kami kepada-Mu Tuhan, sehingga kami juga merasakan sukacita berkat, dan sekitar kami juga merasakan itu semua oleh karena pemberian Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu, warga jemaat-Mu yang akan membangun keluarga baru di tengah-tengah jemaat-Mu, gereja-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang memberkati rencana mereka. Tuhanlah mengabulkan apa yang dia mohonkan kepada-Mu pada waktunya. Dan mereka juga ingat akan memuji memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dan anak-anak-Mu yang akan mengikrarkan iman kesaksiannya Tuhan. Tuhanlah menumbuh kembangkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu atas segala pelajaran yang mereka terima selama ini, agar mereka juga kemanapun mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka, melanjutkan aktivitas mereka. Kiranya dalam Kristus Yesus mereka senantiasa ingat jalan satu-satunya keselamatan dan menuju kehidupan yang kekal. Demikian juga ya Tuhan, kami mohonkan kepada-Mu warga jemaat-Mu yang kini masih dalam keadaan sakit, baik itu dalam tahap pemulihan atau masih dalam rumah sakit. Ulurkan tangan-Mu yang kudus, memberkati mereka melalui para medis, agar mereka hidup dalam sukacita dan kesehatan daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, para medis yang menangani mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan juga keluarga mereka yang senantiasa mereka tinggalkan oleh situasi pandemi ini. Kami mohon kepada-Mu, Engkau senantiasa meneguhkan keyakinan mereka hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami, agar mereka juga dapat bersukacita mengarungi setiap kehidupan mereka. Kami mohon juga kepada-Mu Tuhan, pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, agar Tuhan senantiasa memberikan kebijakan dan seluruh juga para aparatnya. Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka oleh karena kebijakan yang daripada Tuhan, agar kami rakyatnya yang dipimpinnya Tuhan dapat senantiasa bersukacita, dapat memuji-muji memuliakan Engkau melalui iman dan keyakinan kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan menjadikan saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau. Terimalah doa permohonan kami ini. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dan memberi